Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, sukacita kembali kita dapat berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Pada episode ini kita masih melanjut pembahasan yang sama mengenai Yesus dan kealahannya, di mana saya percaya pada episode yang selanjutnya kalau Anda mengikuti, Anda sudah sangat diberkati dengan banyak penjabaran yang disampaikan oleh hambanya. Karena kami banyak menerima pertanyaan-pertanyaan, siapakah Yesus, mengapa dia disebut Allah, lalu mengapa dia disebut juga anak Allah. Dan pada episode-episode ini kita akan banyak diberikan pengertian yang terkait dengannya. Untuk itu tetaplah setia di program acara kami. Dan jangan lupa seperti biasa kirimkan SMS Anda yang berisi saran, komentar atau pertanyaan-pertanyaan di mana kami akan senantiasa berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Hambanya, Bapak Pendeta Ezra Soru akan kembali memberkati kita di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Ya, baik saudara, kita melanjutkan pembahasan kita masih soal bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, kita sudah bahas beberapa bukti Yesus adalah Allah. Bukti yang pertama adalah Kitab Suci secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Bukti yang kedua adalah Kitab Suci mengatakan Yesus adalah anak Allah. Bukti yang ketiga adalah Kitab Suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi kepada Yesus. Bukti yang keempat adalah Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Bukti yang kelima adalah Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Sekarang kita masuk pada bukti yang keenam. Bukti yang keenam adalah Kitab Suci memberikan penghormatan ilahi kepada Yesus. Maksudnya penghormatan ilahi di sini adalah bahwa pada saat di mana penghormatan diberikan kepada Sang Bapa, penghormatan yang sama juga diberikan kepada Yesus. Bukan hanya secara eksplisit soal kata menghormati, tapi dalam banyak aspek di mana itu ditujukan, seharusnya ditujukan kepada Allah Bapa. Tapi Kitab Suci mengatakan, bahkan mulut Yesus sendiri mengatakan bahwa dia pun berhak untuk penghormatan yang sama. Kita melihat contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Di sini menurut Yesus, penghormatan yang harus dia terima adalah penghormatan yang sama seperti penghormatan yang orang berikan kepada Bapa. Di bagian akhir dikatakan bahwa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus ini diutus oleh Sang Bapa. Sehingga kalau orang tidak menghormati Yesus, sama dengan tidak menghormati yang mengutus dia. Saudara, tidak ada nabi manapun yang mengajar bahwa orang harus hormat Allah sama seperti hormat nabi itu. Tidak ada rasul yang menuntut penghormatan yang sama kepada Allah untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus menuntut hal itu. Dan saudara-saudara, tidak menghormat kepada anak itu tidak bisa dianggap menghormati Bapa. Maka tidak bisa ada orang yang saya cuma hormat kepada Bapa tapi tidak hormat kepada anak. Saya tidak bisa mengasihi Bapa tanpa mengasihi anak. Kalau ibu datang berkunjung ke rumah saya sangat menghormati ibu. Tapi ibu datang dengan anak ibu yang umur 5 tahun. Datang, saya hormat sekali sama ibu. Nih ada ibu kopi susu, mari minum. Sementara kita ngobrol dan minum-minum, anak ibu yang 5 tahun tuh naik di kursi, naik di meja. Ini saya hormat ibu, bu, ayo minum. Ya, tapi saya lihat ini anak yang loncat-loncat. Kurang ajar anak ini. Ya. Ibu minum, ini anak saya pegang dia di kepala. Pak! Mari ibu minum lagi. Ini ada pisang goreng, makan-makan. Itu anak loncat-loncat di sana lagi. Saya pergi tinju dia berapa kali. Ibu mari makan.
Bagaimana perasaan ibu? Sementara saya menghormat ibu luar biasa, anak ibu saya tonjok, tendang, tempeleng dan sebagainya. Ibu rasa saya hargai? Tidak. Bagaimana saya menghargai ibu sementara anaknya ibu saya hajar? Ya. Saya bocorkan kepalanya. Saya tidak bisa menghormati ibu pada saat yang sama saya menciderai anak ibu atau membenci anak ibu. Karena kalau saya hormat ibu, anak juga harus saya hormati. Nah, sama seperti itu. Banyak agama di dunia hanya mau menghormat kepada Allah Bapa. Sementara anaknya mereka benci luar biasa. Tiap hari berteriak, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi sementara itu benci kepada anaknya luar biasa. Tidak bisa ada kondisi di mana orang menghormati Bapa tapi benci anak. Tidak bisa. Tiap hari menyembah, tiap hari memuji, tiap hari mengagungkan Allah Bapa. Tapi tiap hari memberikan caci maki kepada anaknya Yesus Kristus. Benci Yesus luar biasa. Dengar nama Yesus alergi. Bagaimana bisa Allah menerima pujianmu, penyembahanmu, sementara anaknya yang dia utus kamu hina dan caci maki? Tidak bisa. Karena itu maka penghormatan kepada anak harus sama dengan penghormatan kepada Bapa. Kalau Yesus sang anak menerima penghormatan yang sama dengan sang Bapa, dengan penghormatan yang setara, lalu siapa dia? Kalau dia cuma nabi dan manusia adalah kurang ajar menuntut penghormatan yang sama. Bukan cuma soal penghormatan, bahkan Yesus juga bicara soal kepercayaan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, coba perhatikan ayat ini. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, Allah di sini pasti maksudnya adalah Bapa. Percayalah kepada Allah, Bapa, percayalah juga kepadaku. Kalau tadi dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus menuntut penghormatan yang sama. Di sini dia menuntut kepercayaan yang sama. Sebagaimana kamu percaya kepada Allah Bapa, kamu juga harus percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Dalam hal pengharapan juga, orang harus berharap kepada Allah saja. Tapi di sisi yang lain, kitab suci mengatakan bahwa pengharapan orang Kristen pun harus diberikan kepada Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19, dibilang begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saya mau tekankan kata-kata pengharapan pada Kristus, berarti iman Kristen pun mempunyai suatu titik pengharapan pada Kristus. Tanpa Yesus tidak ada pengharapan bagi umat manusia. Ya. Coba Efesus pasal 2 ayat 12. Perhatikan ayat ini. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Coba perhatikan Ibu ayat itu, ada berapa kata tanpa di situ? 2 kali. Perhatikan baik-baik lagi. 3. 3. Pertama, Tanpa Kristus. tanpa Kristus. Kedua, Tanpa pengharapan. tanpa pengharapan. 3, Tanpa Allah. tanpa Allah. Jadi kalau orang tidak punya Kristus, dia tidak punya pengharapan. Dan karenanya dia tidak mungkin punya Allah. Tapi banyak orang, ya, tidak percaya pada Kristus, tapi merasa punya pengharapan dan merasa punya Allah. Tapi kitab suci kita mengajar lain. Kalau kamu tidak punya Kristus, kamu tidak punya pengharapan dan tidak punya Allah. Nah, tapi lepas daripada itu berarti bahwa memiliki Kristus itu dihubungkan dengan pengharapan. Punya Kristus, punya pengharapan. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota, ya kan? Nah, maka saudara, orang tuh dalam dunia ini tidak boleh berharap pada manusia. Berharap pada manusia, kitab suci mengatakan terkutuklah orang yang mengharap pada manusia.
Kalau Yesus cuma manusia, tapi kitab suci mengajar orang untuk berharap pada Kristus, ini sama dengan mengharap kepada seorang manusia, dan itu terkutuk. Ya. Tapi kalau kitab suci mengajar pengharapan pada Kristus, sedangkan pengharapan hanya kepada Allah, berarti tidak Kristus adalah Allah sendiri. Lalu, dalam aspek yang lain lagi, kita bisa melihat bahwa dalam sejumlah ayat, Yesus disebutkan secara bersama-sama dengan Bapa maupun juga pribadi lain, yakni Roh Kudus. Disebutkan atau disejajarkan dengan dua pribadi itu. Yang paling terkenal adalah amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini disejajarkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Anak bukan Allah, kalau Roh Kudus bukan Allah, cuma Bapa yang Allah, seandainya begitu, maka orang percaya dibaptis di dalam nama Allah, bukan Allah, dan bukan Allah. Kok aneh? Ya. Kecuali dua pribadi ini juga adalah Allah, maka orang percaya dibaptis di dalam nama Allah. Ya. Nah, ini juga menjadi penting karena mestinya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan ada 3 nama. Tapi menarik, baptislah mereka di dalam nama, dalam bahasa Yunaninya ditulis dalam bentuk tunggal. Mestinya kalau ada nama Father and the Son and the Holy Ghost, maka name-nya menjadi bentuk jamak names. In the names of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Tapi saudara, ternyata saudara bisa lihat juga dalam bahasa Inggris, termasuk dari bahasa Yunani, ini bukan names, tapi name, tunggal. Biarpun tunggal, tapi kok ada 3 nama. Nah, ini menjadi dasar dari Allah Tritunggal. Ya, bahwa biarpun ada 3 pribadi di sini, tapi itu bukan 3 nama, tetapi 1 nama, dan ini berkaitan dengan hakikat, sehingga menjadi dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Juga dalam formula doa berkat yang diberikan Paulus, coba lihat 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. 3 lagi disebut. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus menyertai kamu. Berarti bahwa terlepas dari pembicaraan soal Roh Kudus, itu berarti bahwa Sang Anak atau Yesus ini, kok namanya dalam beberapa konteks penting disejajarkan dengan Sang Bapa yang adalah Allah. Maka dengan demikian kesejajaran itu menunjukkan bahwa Yesus pun adalah pribadi Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Yesus dikatakan disejajarkan dengan Bapa dalam Matius 28 ayat 19. Bagi saya, ayat ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa Yesus sejajar dengan Bapa. Namanya memang disebutkan bersama-sama dengan nama Bapa, tapi fakta bahwa nama Bapa disebut terlebih dahulu menunjukkan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Itu juga cocok dengan kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 28, Aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana pendapat Pak Esra? Yohanes 14 ayat 28, Yesus bilang, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus tidak sejajar dengan Bapa dan dia lebih rendah dari Bapa? Ya, Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Tapi lebih rendah dalam hal apa? Yesus itu diutus oleh Bapa. Berarti Bapa adalah pengutus, Yesus adalah utusan. Di mana-mana pengutus lebih besar daripada yang diutus. Ya. Jadi kalau soal pekerjaan utus-mengutus,
Bapa memang lebih besar dari Yesus. Tapi itu tidak berarti bahwa Yesus bukan Allah. Karena soal Allah atau tidak Allah, bukan Allah, itu bukan soal pekerjaan. Tapi itu soal hakikat. Saya kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, saya lebih rendah dari dia. Kenapa? Dia presiden. Saya cuma rakyat biasa. Tapi itu soal jabatan. Ya. Dia mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari saya. Saya mempunyai jabatan yang lebih rendah dari dia. Itu soal jabatan. Tapi kalau soal hakikat, Pak Jokowi boleh presiden, dia manusia. Saya rakyat manusia juga. Kemanusiaan Pak Jokowi tidak lebih besar dari kemanusiaan saya. Kemanusiaan saya tidak lebih kecil dari kemanusiaannya Pak Jokowi. Dengan kata lain, secara hakiki sebagai manusia, saya dan Pak Jokowi sama rata. Tapi sebagai jabatan, dia memang presiden, saya rakyat, maka dia lebih tinggi dari saya. Jadi Yesus memang lebih rendah, Bapa lebih besar. Tapi dalam hal apa? Dalam hal pengutusan ini. Karena Yesus datang diutus oleh Bapa. Dalam hal pekerjaan utus mengutus, Yesus lebih rendah. Tapi dalam hal hakikat, Bapa Allah, dia adalah Allah. Bapa tidak lebih besar dari dia. Dia tidak lebih kecil dari Bapa. Tapi tadi ditanyakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau begitu Bapa disebut lebih awal, berarti Bapa dong yang paling besar. Begini, kalau kita melihat seluruh kitab suci, tidak selamanya, setiap kali 3 nama ini disebutkan bersama-sama, tidak selalu Bapa nomor 1. Dalam formula baptisan, memang. Baptislah dalam nama Bapa, Bapa lebih dulu. Yesus nomor 2. Roh Kudus nomor 3. Jangan diartikan, karena Bapa nomor 1, Bapa paling besar, Roh Kudus disebut belakang, Roh Kudus paling kecil, lalu Yesus ini setengah-setengah, sedang-sedang. Tidak. Dalam doa berkat 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berarti Yesus dong nomor 1. Ya. Dan kasih Allah itu Bapa. Bapa nomor 2. Dan persekutuan Roh Kudus, Roh Kudus nomor 3. Kalau yang nomor 1 lebih besar, maka di sini Yesus lebih besar dari Bapa. Lalu 1 Petrus 1 ayat 2. Ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Di sini Bapa nomor 1. Yang dikuduskan oleh Roh. Roh lagi nomor 2. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Yesus nomor 3. Kalau begitu Bapa paling besar, Roh Kudus naik peringkat. Ya, Yesus turun. Ya. Lalu Efesus 4. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Paulus menjelaskan soal gereja Tuhan, ya. Satu tubuh dan satu roh. Berarti roh Kudus nomor 1. Satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada suatu pengharapan terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan itu Yesus. Berarti Yesus nomor 2. Lalu ayat 6, dan satu Allah, Bapa dari semua. Berarti Bapa. Nah sekarang Roh Kudus naik peringkat kah? Allah Bapa turun peringkat? Ya. Jadi saudara terlihat bahwa dalam ayat-ayat kitab suci, ketika 3 nama ini disebut, itu tidak selalu Bapa disebut pertama. Kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Roh Kudus yang pertama. Maka kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah bahwa itu cuma kronologi penyebutan. Kadang-kadang pekerjaan siapa yang mau ditekankan, itu muncullah dipakai pertama. Tapi itu tidak menunjukkan tingkatan, tidak. Jadi sama sekali urutan penyebutan itu tidak mempengaruhi besar kecil dalam urusan hakikat. Maka biarpun Bapa disebut, itu bukan berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus. Soal lebih rendah, itu memang sudah saya jelaskan tadi. Mengapa? Karena memang saat diutus, Yesus memang merendahkan diri. Kalau saudara baca dalam Filipi 2, ya, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya.
berarti dia memang lagi merendahkan diri. Ya, dia merendahkan diri. Juga sama dengan Ibrani pasal 2 ayat 7 dan 9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat. Ayat 9, tapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Kapan? Waktu Yesus jadi manusia. Ya. Waktu dia belum jadi manusia, dia Allah, dia lebih tinggi dari malaikat. Waktu dia jadi manusia, dia dibuat sedikit lebih rendah. Dalam hal bukan hakikat, tapi dalam tugasnya atau juga jabatannya. Tapi hakikatnya dia tetap adalah Allah yang setara dengan Sang Bapa dan juga Roh Kudus. Ya. Oke. Lalu kita sekarang juga akan melihat lagi, ya. Yesus itu bukti yang ke-6. Sekarang kita masuk kepada bukti yang ke-7, ya. Bukti yang ke-7 adalah Yesus menyatakan kesatuannya dengan Sang Bapa. Ayat yang terkenal Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Juga ayat terkenal Yohanes 14 ayat 7 sampai 11. Coba dibacakan. Yohanes 14 ayat 7 sampai 11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, kita dapat berulang-ulang ya, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Bapa yang diam dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini menunjukkan kesatuan, tapi bukan kesatuan pribadi. Karena itu jangan anggap Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Itu salah. Itu tetap pribadi yang berbeda, tapi satunya apa? Satu hakikatnya. Ya, ini memang perlu dijelaskan kalau kita bahas soal doktrin Allah Tritunggal. Karena kalau Yesus itu sama dengan Bapa, terus waktu Yesus berbicara dengan Bapa, itu bicara dengan diri sendiri. Lalu kalau Yesus sama dengan Bapa, waktu Bapa mengutus Yesus, mengutus diri sendiri. Tidak, itu dua pribadi yang berbeda. Tapi kesatuan di sini itu adalah kesatuan hakikat. Dan ini kesatuannya luar biasa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saudara coba pikir, pernah tahu tidak apa yang bisa ada di dalam sesuatu, lalu sesuatu itu ada dalam apa itu? A di dalam B, B dalam A. Coba saudara pikir, saudara berada di dalam sesuatu dan sesuatu itu berada dalam saudara. Saya berada dalam mobil dan mobil berada dalam saya. Loh, kalau saya berada dalam mobil, mobil tidak bisa ada dalam saya. Kalau saya ada dalam ruangan ini tidak bisa ada dalam saya. Tapi aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Ini bagaimana? Saya mikir ini repot. Panjang sekali. Baru tahu ketika saya cuci piring. Ya, mau cuci piring, saya ambil spons, masuk ke air. Lalu saya angkat sponsnya, air keluar dari spons. Pertanyaannya, spons itu yang masuk ke air atau air yang masuk ke spons? Spons masuk ke air atau tidak?
waktu hari ini, spon ini, airnya keluar, itu spon yang keluar dari air atau air yang keluar dari spon? Ya kan? Berarti spon masuk ke air, air juga masuk ke spon. Spon keluar dari air, air juga keluar dari spon. Jadi spon masuk ke dalam air yang masuk ke dalam spon, dan spon keluar dari air yang keluar dari spon. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi air dan spon itu berbeda. Tapi menyatu sedemikian rupa. Yesus dan Bapa itu punya kesatuan yang unik. Nah, orang-orang saksi Yehova kalau ditanya seperti ini, dikasih ayat ini, jawab mereka mengatakan, memang Yesus satu dengan Bapa, tapi satu apa? Mereka bilang itu bukan satu hakikat, satu tujuan. Itu jawaban orang saksi Yehova. Bahwa Yesus itu punya tujuan yang satu dengan Bapa. Kalau Bapa bilang ke kiri, Yesus juga ke kiri. Bapa bilang ke kanan, Yesus ke kanan. Tidak bisa Bapa ke kiri, Yesus ke kanan. Maka itu satu tujuan. Tapi saudara, ini salah. Kenapa? Kenapa tafsiran itu salah? Karena nanti saudara baca dalam Yohanes 10 ayat 31, gara-gara Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan Bapa, orang Yahudi mau merajam dia dengan batu. Nah, kalau Yesus hanya bilang, aku dan Bapa satu tujuan, alasan apa mau rajam dia? Ya. Kalau saudara bilang, saya mau satu dengan Allah dalam tujuan, apa salahnya? Tapi orang Yahudi mengerti. Yang Yesus maksudkan dengan satu, itu satu hakikat. Dan waktu menyatakan satu hakikat dengan Bapa, itu sama dengan mengatakan dirinya Allah. Gara-gara itulah mereka mau hukum mati dia, atau lempar dengan batu sampai mati. Ya. Dan karenanya mereka anggap itu sebagai suatu penghujatan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 33. Itu penghujatan. Jadi Yesus waktu menyatakan kesatuannya dengan Bapa, yang dia maksudkan memang kesatuan hakikat. Bukan satu pribadi dengan Bapa, bukan satu tujuan dengan Bapa, walaupun itu benar, tapi dalam ayat-ayat itu yang dia maksudkan adalah satu hakikat. Sekarang bukti yang ke-8. Bukti yang ke-8 bahwa Yesus adalah Allah adalah kitab suci memerintahkan penyembahan terhadap Yesus. Di bagian awal saya sudah menyinggung pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh orang Islam. Di mana ada ayat yang mengatakan, Yesus mengatakan, aku adalah Allah, atau akulah Tuhan. Tapi sebenarnya pertanyaan itu ada sambungannya. Di mana ada ayat yang mengatakan, aku adalah Allah, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau saudara cari ayat di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, memang tidak ada ayat itu. Tapi saya sudah katakan bahwa iman Kristen itu dari seluruh kitab suci, bukan cuma kata-kata Yesus sendiri, ya. Nah, sekarang coba saudara baca Ibrani pasal 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa... Stop di situ. Dan ketika Ia ini siapa? Allah. Coba lanjutkan kalimatnya. Ketika ia membawa pula anaknya. Oke. Ketika ia membawa pulang anaknya. Kalau begitu ia ini siapa? Allah Bapa. Allah Bapa membawa pula anaknya, ini Yesus. Ya, lanjut. Ulang saja kalimatnya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Bapa menyuruh seluruh malaikat sembah Yesus. Kalau Yesus cuma nabi, maka Allah sedang menyuruh malaikat sembah nabi. Kalau Yesus cuma malaikat, maka Allah sedang menyuruh semua malaikat sembah malaikat. Dan itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Sehingga kalau Bapa sendiri menyuruh semua malaikat harus menyembah Yesus. Tidak bisa, tidak. Yesus harus Allah sendiri. Memang Yesus mengatakan, sembahlah aku, tidak ada ayat begitu. Tapi anehnya, tiap kali Yesus disembah, dia tidak pernah tolak. Dia tidak pernah tolak. Ya. Dalam Matius 14 ayat 33,
Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka sembah dia. Yesus tidak tolak. Juga Matius pasal 28. Ya. Pada waktu dia mau terangkat ke surga. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Itu ayat 9, Matius 28. Lalu ayat 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Mereka menyembahnya. Lalu dalam Yohanes 9 ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembah. Jadi ada banyak kasus di mana Yesus disembah. Dan dia terima penyembahan ini, dia tidak tolak penyembahan ini. Saudara, padahal Yesus sendiri pernah mengucapkan kalimat dalam Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah kau berbakti. Maka Yesus mengatakan orang hanya boleh sembah Allah. Ini Yesus yang katakan hanya sembah Allah. Waktu dia disembah, terima. Kok aneh? Maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau Yesus bukan Allah, hanya ada dua kemungkinan. Ya. Atau kasus ini, peristiwa ini memberikan dua kemungkinan. Pertama, dia bukan Allah, dia ngajar hanya sembah Allah, tapi begitu disembah kok terima. Berarti dia ini mau mengambil haknya Allah. Maka Yesus yang bukan Allah tapi mau terima sembah untuk Allah, ini kurang ajar. Atau kemungkinan kedua, dia bilang hanya boleh sembah Allah, waktu disembah dia terima karena memang dia Allah. Pilih mana? Yesus orang kurang ajar atau dia Allah? Hanya dua pilihan. Saudara tidak bisa memilih. Dia memang bukan Allah tapi tidak kurang ajar. Tidak bisa. Logikanya menuntut pada dua pilihan ini saja. Kalau dia bukan Allah tapi terima sembah, itu orang kurang ajar. Tapi dia baru tidak kurang ajar. Waktu dia terima sembah, memang dia adalah Allah. Waktu dia mengajar, hanya boleh sembah Allah. Ya. Ingat, rasul-rasul ketika disembah, mereka menolak. Ya. Mereka menolak. Malaikat pun waktu disembah, berusaha mengalihkan sembah itu kepada Allah. Wahyu 19 ayat 10, Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Herodes tidak menolak penghormatan yang hanya boleh diterima oleh Allah. Ya, dalam Kisah 12 dan menurut Alkitab, mereka bilang, oh ini suara Tuhan, dia kelihatannya terima saja, nikmati saja. Mereka tampar sampai mati. Ya kan? Nah, rasul yang benar, malaikat yang benar, yang bukan Allah, waktu disembah, tolak. Kalau Yesus bukan Allah, dan disembah tapi terima, tidak tolak, Yesus lebih buruk daripada rasul, lebih buruk dari malaikat. Dia tidak cocok jadi guru, jadi nabi pun tidak cocok. Dia nabi palsu mungkin, atau orang kurang ajar. Tapi orang-orang yang tidak mengakui kealahan, ketuhanan pun tidak pernah beranggapan bahwa dia orang kurang ajar. Semua anggap dia guru moral yang baik, nabi yang patut diteladani. Tapi pilihan cuma dua. Kalau kamu tidak mau pilih yang nomor satu, kamu hanya punya pilihan logis bahwa dia adalah Allah. Sekarang bukti ke-9. Bukti 9 ini menarik. Coba baca Matius 8 ayat 28 dan 29. Matius 8 ayat 28 dan 29 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi ini orang kerasukan setan. Setan yang berkuasa atas orang ini. Sehingga nanti kalau orang ini ngomong, itu bukan dia lagi, tapi setannya yang ngomong. Terus? Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 29, dan mereka itu pun berteriak katanya,
Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setannya ngomong pada Yesus, apa urusan kamu dengan kami, hai anak Allah? Setan bilang Yesus anak Allah. Saya tanya, setan bisa jujur atau tidak? Setan bisa jujur atau tidak? Kalau setan bohong terus, tidak ada orang percaya dia. Justru dia licik. Karena dia licik, dia tidak selalu bohong. Kalau Bapak ini bohong terus, tidak ada orang percaya Bapak. Tapi kalau sebentar Bapak bohong, sebentar jujur, jujur, bohong. Bohong, jujur, bohong. Itu lebih bahaya. Dan lebih berpotensi menipu. Ketimbang bohong terus. Kalau bohong terus, sekali omong, tidak percaya. Tapi kalau omongnya kadang-kadang benar, kadang-kadang bohong, waktu ngomong ini jangan-jangan benar nih. Ya, maka itu berpotensi menipu. Setan tidak selamanya bohong, saudara. Setan tidak sebodoh itu. Maka kadang-kadang setan ngomong benar juga. Contohnya di sini ini setan ngomong benar. Ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Dan Yesus memang anak Allah. Berarti di sini setan jujur. Ya. Yesus anak Allah. Setan mengakui dia anak Allah. Mengacu kepada bukti-bukti yang sebelumnya, bukti kedua, saya sudah jelaskan. Anak Allah itu sama dengan Allah. Dan kalau setan percaya Yesus anak Allah, berarti setan percaya Yesus Allah. Ini bukti yang ke-9. Setan pun mengakui Yesus Allah. Kalau saudara tidak percaya Yesus Allah, sedangkan setan percaya Yesus Allah, saudara lebih buruk dari setan, lebih setan dari setan. Ya. Setan sendiri percaya. Sekarang bukti yang terakhir. Ya. Bukti yang terakhir adalah bahwa secara logis, pengakuan Yesus bahwa dia, pengakuan secara implisit bahwa dia adalah Allah, itu menyisakan satu kesimpulan. Bahwa pengakuannya itu benar. Saya sudah menunjukkan ya, banyak bukti bahwa dia adalah Allah. Dan dari pernyataan-pernyataannya secara implisit dia adalah Allah. Nah, saudara, ini di sini ada satu hal yang penting dan argumentasi yang dibangun oleh seorang apologet Kristen namanya C.S. Lewis. Dia memberikan satu gambaran seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Yesus mengaku dia adalah Allah. Walaupun bukan pengakuan eksplisit ya, implisit. Lewis mengatakan, kalau Yesus mengaku dia adalah Allah, cuma ada dua kemungkinan. Dia bohong, atau kedua, dia jujur. Ya, dia bohong atau dia jujur. Kalau dia bohong, ada dua kemungkinan. Waktu bohong, pertama sadar, kedua tidak sadar. Maka, kalau Yesus mengaku dia Allah dan ternyata dia bohong, waktu dia bohong tidak sadar bahwa sedang berbohong, itu apa? Ada orang bohong tapi tidak sadar dia lagi bohong. Aneh ya, bohong tapi tidak sadar. Tidak sadar, ini sadar. Kalau dia bohong tapi tidak sadar, ini kayaknya orang gila ini. Yang bohong tapi tidak sadar. Tapi kalau ini yang benar, Yesus mengatakan dia Allah dan dia bohong, tapi bohongnya secara sadar. Secara sengaja berbohong. Ini apa? Penipu ini. Atau kemungkinan yang dia jujur. Dia mengatakan dia Allah dan dia jujur. Kalau dia jujur, berarti dia Allah dong. Maka Anda punya 3 pilihan. Siapakah Yesus? A. Orang gila.
B. Penipu. C. Allah sendiri. Saya pernah membuat suatu tulisan di koran yang terbit di NTT. Yesus Kristus, pembohong, orang gila, atau Allah. Ya, maka secara logis sekarang pikirkan, yang mana? Orang-orang yang menolak dia Allah pun tidak percaya dia gila. Mereka juga tidak percaya dia penipu karena mereka menghargai dia sebagai nabi, sebagai malaikat, sebagai guru agama yang baik. Mereka menolak ini. Kalau menolak ini tidak ada kemungkinan lain selain kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa dia adalah Allah. Banyak orang yang percaya Yesus nabi yang saleh, tapi tidak percaya dia Allah. Percaya Yesus guru yang baik, tapi tidak percaya dia Allah. Dan itu sama sekali kepercayaan yang tidak logis. Yang logis adalah bahwa dia mengaku dia Allah, dia jujur, dan kejujuran itu membuktikan kata-katanya benar, dan dengan demikian dia adalah Allah. Demikian sekian bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, dan karenanya orang Kristen percaya Yesus Allah itu bukan karangan orang Kristen sendiri, tapi itu betul-betul bersumber dari seluruh kitab suci. Saudara melihat 10 argumentasi yang saya berikan ini, 10 argumen ini semua bersumber dari kitab suci, dan karenanya harus dipastikan memang ajaran Yesus adalah Allah adalah ajaran kitab suci kita. Ada yang mau bertanya? Pak Esra, Ya. ada anggapan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nisea tahun 325. Bagaimana kita menjawab tuduhan seperti ini? Ya, itu banyak tuduhan. Saksi Yehova pun dari kalangan agama Kristen, saksi Yehova juga mengatakan begitu. Bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Irene Handono yang mengaku sebagai mantan biarawati Katolik, yang lalu jadi mualaf, juga bikin acara dan mengatakan bahwa Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Sanihu Munir yang pernah debat dengan saya juga mengatakan Yesus baru SK ketuhanan Yesus baru dikeluarkan tahun 325. Ya, sekarang kita di 2018. Yesusnya dilantik jadi Tuhan tahun 325. Saudara, menurut saya orang-orang yang ngomong seperti ini orang tidak belajar sejarah. Juga tidak belajar kitab suci. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yesus disebut sebagai Allah bahkan dari zaman Perjanjian Lama. Dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, itu Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi 750 tahun sebelum Yesus lahir, ini kan Yesaya. Yesus lahirnya di sini. Tahun 325 itu di sini. Yesus sudah disebut sebagai Allah di sini. Bagaimana bisa baru diangkat di sini? Kedua, waktu Yesus lahir pun. Coba Ibu baca Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Berarti waktu dia lahir di abad pertama pun itu sudah disebut sebagai Tuhan. 750 tahun sebelum dia lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Waktu dia lahir sudah disebut sebagai Tuhan. Murid-murid percaya dia Tuhan dan Allah. Yohanes, Petrus, Thomas, dan lain sebagainya. Murid-murid hidup kapan? Murid-murid hidup sejaman dengan dia sampai kira-kira tahun 327 atau tahun 30. Mereka percaya. Mereka melayani sampai tahun 40-50. Itu sudah percaya. Rasul Paulus, kita sudah lihat ayatnya banyak yang sudah saya tunjukkan. Rasul Paulus itu sampai hidup sampai tahun 60-an. Itu berarti mulai dari tahun 30 sampai tahun 60. Itu sudah percaya. Rasul Yohanes itu hidup sampai akhir tahun 90. Lalu dia menulis Injil Yohanes, ya. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Injil Yohanes, ya, tulisan-tulisan Yohanes itu ditulis akhir tahun 90, hampir tahun 100. Dan setelah itu kitab suci lengkap. Itu berarti mulai dari 750 tahun sebelum Yesus lahir sampai 100 tahun setelah Yesus lahir, kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah itu sudah ada. Lalu bagaimana
mengatakan 325. Kenapa kok mereka kaitkan dengan 325? Konsili Nisea, ada apa sebenarnya? Begini, ya. Bahwa sebelum tahun 325 itu pernah muncul seorang pengajar namanya Arius. Arius ini mengajar bahwa Yesus itu bukan Allah. Tapi Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah. Itu Arius. Ya. Sementara Arius mengajar demikian, dia seorang uskup yang mengajar demikian, maka ada satu orang lain yang membantah dia. Tidak. Orang itu namanya Athanasius. Maka Athanasius ini mengkanter ajaran Arius. Tapi Arius yang lebih senior itu banyak didukung oleh banyak orang pada saat itu. Tapi Athanasius seorang jenius yang membantah habis-habisan ajaran Arius. Nah, Kaisar Konstantin yang melihat, ingat, awal kekristenan Romawi sangat memusuhi Kristen. Makanya Kaisar Domitianus, Kaisar Nero, kaisar-kaisar Romawi sangat memusuhi Kristen. Tapi itu baru berubah pada abad 4. Ketika seorang kaisar Romawi memeluk agama Kristen, namanya Konstantin yang agung. Kaisar Konstantin ini lalu akhirnya menetapkan Kristen sebagai agama negara. Maka sebelumnya Romawi memusuhi Kristen mulai abad 4. Justru Kristen diterima di seluruh Roma sebagai agama resmi. Maka kerajaan dan agama itu mulai bersinggungan. Nah, maka konfrontasi Arius dan Athanasius ini sekian banyak uskup ada di pihak Arius. Sekian banyak ada di Athanasius. Kaisar Konstantin yang melihat ini, dia berpikir konfrontasi Arius dan Athanasius bisa mengancam kesatuan kerajaan. Karena itu dia bilang, sekarang bikin konsili. Konsili itu model kayak muktamar, sidang umum, sinode. Kumpul semua. Arius pertahankan ajarannya, Athanasius menanggapinya. Ya. Dan dalam adu argumen yang panjang selama berbulan-bulan itu, akhirnya diputuskan bahwa ajaran Arius adalah ajaran bidat itu aliran sesat. Dan ajaran Athanasius lah yang merupakan ajaran para rasul. Sementara Arius mengatakan Yesus bukan Allah, tapi ciptaan pertama dari Allah. Athanasius bilang Yesus itu adalah Allah. Karena sidang konsili itu dimenangkan oleh pihak Athanasius, maka sidang itu membuat apa yang dipercaya oleh Athanasius, yaitu Yesus adalah Tuhan, itu diresmikan sebagai ajaran gereja. Jadi bukan Yesusnya baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Yesusnya itu sudah adalah Tuhan sejak dari sana. Sudah dipercaya, tapi gara-gara konfrontasi ini maka Yesus Tuhan, ajaran itu diresmikan sebagai ajaran gereja tahun 325. Tapi bukan baru diangkat jadi Tuhan. Itu hanya resmikan saja. Itu ceritanya. Ya. Tapi orang-orang yang buta sejarah, kalau tidak mau dikatakan bodoh ini, mereka lalu akhirnya membuat fitnahan bahwa Yesus baru diangkat tahun 325. Arius ajarannya menghilang. Lalu pada abad pertengahan muncul kembali dalam satu aliran lain yang namanya Kristadelpian. Tapi ajaran Kristadelpian akhirnya pelan-pelan mulai meredup. Lalu ajaran Arius ini muncul kembali pada zaman modern yang namanya saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova. Jadi saksi Yehova sekarang itu adalah cucu Arius. Ariusnya adalah nenek moyangnya saksi Yehova. Begitu. Karena itu maka ajaran saksi Yehova mirip dengan Arius. Yesus itu ciptaan pertama dari Allah. Jadi adalah omong kosong dan juga adalah fitnahan, penyangkalan terhadap sejarah kalau mengatakan Yesus baru diangkat tahun 325. Pada waktu saya debat dengan Saniho Munir, saya sudah lihat cara dia berdebat. Dia selalu pakai sumber literatur, buku-buku. Menurut buku ini mengatakan begini, halaman ini mengatakan begini, ini mengatakan begini-begini. Oh, saya tahu gayanya memang seperti itu. Saya sudah siapkan 3 buku besar begini. Itu buku-buku yang berisi penjelasan soal semua terkait dengan Konsili Nisea. Ya.
anti Nisene Father. Ya, saya siap tapi tidak tunjukkan, simpan di kolong meja. Lalu saya pancing dia, tanya, kapan Yesus jadikan Tuhan? Tahun 325. Bapak tahu dari mana? Oh, menurut buku ini, ini Yesus baru diangkat jadi tahun 325. Saya tanya, siapa yang tulis buku itu? Dia sebut nama penulis. Kapan bukunya terbit? Tahun 2000 ini. Saya keluarkan buku saya. Ini Pak, buku dan dokumen dari tahun 325. Saya taruh di mukanya. Cari di sini. Apakah benar Yesus diangkat jadi Tuhan? Kalau ada, saya masuk Islam. Tidak ada. Buku Anda yang terbit tahun 2000 mau melawan buku yang bicara tahun 325 ini. Semua dokumen resmi dari Athanasius Arius ada di situ. Ya, mati kutu di situ. Maka adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak tahu sejarah kalau mengatakan bahwa Yesus diangkat tahun 325. Kita pun bukan gila untuk percaya bahwa seorang yang bukan Tuhan bisa diangkat jadi Tuhan. Gak bisa, yang bukan Tuhan tidak bisa diangkat jadi Tuhan. Yang bukan Allah tidak bisa diangkat jadi Allah. Manusia jadi Allah tidak bisa. Pertanyaan, kalau Allah jadi manusia, bisa atau tidak? Bisa, itu yang dipercaya Kristen. Tapi seringkali apa yang kita percaya dibalik. Seolah-olah kita mengangkat seorang manusia jadi Allah. Dan kalau bisa saya tambahkan, kalau kita memang mau bicara soal sejarah, katanya Yesus dijadikan Tuhan tahun 325. Logikanya adalah sebelum 325, tidak ada orang percaya dia Tuhan atau Allah. Itu sudah gugur dengan ayat-ayat Alkitab yang saya berikan tadi. Tapi kalau mau mengacu pada sejarah, ada seorang bapak gereja namanya Justin Martyr. Itu hidup pada tahun sekitar 150 Masehi. Ini 325, dia 150. Ya. Dan pada tahun 150 itu Justin Martyr mempunyai suatu tulisan apologi. Ya. Dan dia dalam tulisan apologinya, First Apology, chapter 63, dia menulis begini. Allah dari alam semesta memiliki seorang putra yang juga menjadi yang pertama dilahirkan dari firman Allah, bahkan Allah. Ini 150. Ini 325. Itu Justin Martyr. Lalu Justin Martyr mengutip Ibrani 1 ayat 8 untuk membuktikan kealahan Kristus. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Itu dalam dialog dia dengan Trypho, bab yang ke-56 bukunya, dia mengatakan begini. Oleh karena itu kata-kata ini, Ibrani 1 ayat 8, menyatakan dengan tegas bahwa ia, Kristus, disaksikan oleh dia yang menetapkan atau mengadakan segala sesuatu sebagai yang layak untuk disembah sebagai Allah dan Kristus. Maka 150 tahun 150, Justin Martyr sudah mengatakan demikian. Lalu ada bapak gereja yang lain, namanya Irenaeus. Irenaeus itu pada tahun 180, lagi-lagi, ini 325 dikatakan. Tapi ini tahun 180, Irenaeus menulis dalam buku apologinya juga. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Selanjutnya ia, maksudnya Allah, menciptakan segala sesuatu bersama firman-Nya yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Di bagian yang lain dari bukunya yang sama, Irenaeus membuat suatu kalimat. Kristus Yesus adalah Tuhan kami dan Allah dan penyelamat dan Raja. Tahun 180. Itu berarti bahwa iman terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukan saja dari kitab suci, tapi dari sejarah itu sudah hidup sebelum tahun 325. Maka lagi-lagi adalah cacat sejarah untuk menyatakan bahwa dia baru diresmikan sebagai Tuhan pada tahun 325. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudah cukup banyak bukti yang disampaikan tadi untuk menguatkan hati dan iman kita bahwa Yesus adalah Allah. Berbicara mengenai keberadaannya, di mana tidak ada pribadi apapun yang seperti dia. Walaupun kita katakan ada nabi yang bisa bikin mujizat, tetapi Yesus bisa bikin mujizat lebih daripada nabi-nabi yang ada. Atau perbuatan-perbuatannya tidak bisa disandingkan dengan siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Kiranya Anda menyaksikan dan mengikuti pembelajaran ini. Doa kami,
menghasilkan sebuah keyakinan pada saat ini bahwa Yesus adalah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana keberadaan Yesus yang lain, di mana orang sering katakan Yesus itu juga manusia? Untuk itu tetaplah bersama kami karena episode-episode yang lain kita akan lebih lanjut lagi untuk membahasnya. Dan sekali lagi jangan lupa terus sampaikan komentar, pertanyaan, saran melalui SMS di nomor-nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan kami semuanya akan siap untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Sekian dulu kebersamaan kita di episode ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah di program Ku Tahu Yang Ku Percaya.